Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bukan, ini habis maghrib kok. Selamat pagi. Selamat sore ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih ke bab ketiga stoikometri. Kita masuk ke dalam konsep mol. Berikut rumus-rumus yang lain ya. Yang pertama di sini kita langsung saja membahas mengenai soal diskusi pada halaman 55. Di situ diketahui masing-masing AR ya, massa atom relatif beberapa atom. Berdasarkan AR yang diketahui tersebut tentukan MR senyawa berikut. Nah, ini sambil merem sebenarnya bisa ya ini mengerjakan ini. Yang pertama, yang ACaCl2 sama dengan ArCa ditambah 2 kali ArCl sama dengan ArCa-nya itu sama dengan 40 ditambah dengan 2 kali Cl-nya adalah 35 sama dengan 40 ditambah 70 sama dengan 110. Kemudian yang B, C6H12O6 itu sama dengan 6 kali ArC ditambah 12 kali ArH ditambah dengan 6 ArO. ArC itu sama saja 12 ditambah 12 kali ArH jelas 1 ya, ditambah dengan ArO-nya adalah 16. Nah, sama dengan 6 kali 12 itu adalah 72 ditambah dengan 12 ditambah dengan 6 kali 16 itu adalah 96. Ya kan? Berarti sama dengan 96 ditambah berapa itu? 84. Tambah 0 nyimpen 1, 9 tambah 9 berarti 180. Berarti sama dengan 180. Kemudian yang C, magnesium fosfat Mg 3 kali PO4 2. Nah, sama dengan 3 kali ArMg ditambah 2 kali ArP ditambah, nah ini hati-hati, 4 kali 2 itu 8 kali ArO kali ArO. Nah, sama dengan 3 kali ArMg-nya itu adalah 24 ya. Ditambah 2 ArP, fosfornya adalah 31. Ditambah 8 kali 16. Karena O itu 16 ya. Berarti ini adalah 72 tambah 62 ditambah 16 kali 8. 8, 4, 128 ya. Nah, seperti ini saya tambahkan dengan 62 dan 72 ditambah 2 masih nyimpen 1, 9 tambah 7 6 nyimpen 1 2 262. Selesai. Nah, kemudian yang D kita diminta untuk mencari MR dari kristal ya. Ini bentuk kristal. Kalau ada H2O-nya itu belakangnya, kemudian di sini ada titik, itu pasti bentuk kristal. Kristal barium klorida. Berarti BaCl2 2H2O itu sama dengan 1 kali Ar barium ditambah 2 kali ArCl ditambah ini, hati-hati, 2 kali 2 itu sama dengan 4 kali ArH ya. Kemudian ditambah dengan berapa ini? 2 kali ArO. Nah, seperti ini tinggal kita kalikan. 1 kali Ar bariumnya itu adalah 137 ditambah 2 kali Cl-nya 35 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali O-nya adalah 16. Berarti sama dengan 137 tambah 70 tambah 4 tambah 32. Oke, tinggal kita jumlahkan aja ya. 137 tambah 70, 4 tambah 32 itu sama dengan 36, tambah 3 nyimpen 1 sama dengan 7 tambah 7 4 nyimpen 1 243. Nah, selesai. Lanjut ke bagian nomor kedua ya. Sebanyak 8,4 gram gas propena dimasukkan ke dalam tabung sehingga memiliki suhu dan tekanan standar. Diketahui ArH1C sama dengan 12. Tentukan jumlah mol, volume, dan jumlah partikel gas propena tersebut. Nah, kita mau menghitung mol terlebih dahulu. Namun sebelum kita menghitung molnya, kita mesti mencari
mencari MR-nya terlebih dahulu. Ya, jadi kita cari MR dulu. Bahwa MR C3H6 itu sama dengan 3 kali ARC ditambah 6 kali ARH. Seperti ini. 3 kali ARC-nya itu adalah 12 ditambah 6 kali 1 sama dengan 36 tambah 6 sama dengan berapa ini? 42. Nah, sedemikian hingga kita bisa cari molnya yang pertama. Mol C3H6 sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? 8,4 gram. MR-nya berapa? 42. Nah, hasilnya berapa? Pak Jul pakai kalkulator hanya untuk mempercepat loh ini. 8,4 dibagi dengan 42 sama dengan 0,2 mol. 0,2 mol. Nah, kemudian ditanyakan volumenya. Volume C3H6. Nah, kalau mau mencari volume itu tinggal kita kalikan dengan 22,4. Jadi mol dikalikan 22,4 liter sama dengan 0,2 kali 22,4 liter. Seperti ini. Tinggal kita kalikan ya, 22,4 kali 0,2 ya, kali 8440000 tambah 8440012 4,48 liter. Selesai. Selanjutnya adalah jumlah partikelnya. Jumlah partikel itu juga sama saja. Jumlah partikel itu sama dengan mol dikalikan L sama dengan 0,2 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti ini berarti kan 6,02 dikalikan 0,2 ini 4 0 12 0 0 0 tambah 4 0 21 123 123 1,2 0 4 kali 10 pangkat 23. Selesai. Untuk yang nomor kedua. Selanjutnya nomor 3. Sesuatu senyawa hidrokarbon mengandung 5 gram hidrogen dan 20 gram karbon. Jika ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan MR-nya 30, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, pertama kita cari perbandingan molnya dulu. Jadi, sama saja mol C banding mol H. Seperti ini berarti 5 karbonnya 20 gram ya. Berarti mol itu kan sama dengan gram per mr. Berarti gram per AR maksud saya. 20 gram per 12 dibanding dengan 5 gram per 1. Seperti ini. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 20 dibagi 12 itu kan jelas dapat 1,5. Sebentar, bukan ya, itu 8 itu, sisa 8. 20 dibagi 12 itu sekitar 1,6 ya, 1,6. Atau gini aja, dibagi dengan bilangan yang sama, dibagi 4 dapat 5, dibagi 4 dapat 3, kan gitu. Berarti sama saja 5/3 banding 5. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan 3. Nah, sama dengan C banding H sama dengan dikalikan 3 itu sama dengan 5 banding 15. Berarti otomatis hasilnya adalah rumus senyawanya adalah C5. Bentar, ini masih bisa disederhanakan ya. Ini sama saja masih bisa disederhanakan kan ini. Dikalikan 3/5. Nah, dikalikan 3/5 itu sama dengan 1 ini ya. 1 banding 3. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya adalah CH3. Nah, ini adalah rumus empiris. Rumus empiris. Nah,
Kalau untuk mengetahui rumus senyawanya, kita bisa menghitung. Berarti, ini saya naikkan dulu ya. CH3 kali N sama dengan 30. C itu 12, berarti kan 1 kali ARC ditambah 3 kali ARH kali N sama dengan 30. ARC-nya jelas 12 tambah 3 kali 1 kali N sama dengan 30. Lari ke atas ya. Berarti 12 ditambah 3 kali 1 itu kan 3. 3 tambah 12, 15. 15 N sama dengan 30. N sama dengan 30 per 15 sama dengan 2. Sehingga rumus molekul itu sama dengan CH3 di sini N, CH3 N-nya 2 sama dengan C2H6. Selesai. Oh, ini agak saya geser ya, nggak kelihatan ternyata. Nah, seperti ini. Udah bisa diterima ya ini ya, yang untuk apa ini? Untuk rumus molekul, berikut juga rumus empirisnya. Berikutnya yang nomor keempat, tentukan rumus empiris senyawa berikut. Nah, kita bisa meneliti satu persatu dari masing-masing senyawa. Yang keempat, yang A ya, glukosa itu sama dengan C6H12O6. Nah, itu kalau kita cari empirisnya ini kan tinggal dibagi dengan 6 semua ini. Berarti sama dengan CH2O. Selesai. Ini empirisnya. B, aseton itu sama dengan C-nya dihitung. C3H6 C3H6 bener ya? O. Sudah empiris ini. Yang C, cuka sama dengan C2H4 ya. Ini kan hanya 4 ya. 3 tambah 1 kan 4. H4 dengan O-nya 2. Nah, ini masih bisa kita peroleh empirisnya, yaitu dibagi 2, CH2O. D, etanol. Etanol itu salah satu jenis alkohol ya. Etanol C2H5OH. Nah, O-nya 1. Padahal C-nya 2, H-nya 6. Ini sudah empiris. Kemudian E, butana sama dengan C4H10. Itu empirisnya jelas C2H5. Berarti ini kan faktor N-nya berapa? Faktor N-nya adalah 2. Karena 2 kali 2 kan 4. 2 kali 5, 10. Kemudian F. Nah, ini gliserol. Gliserol itu kita bisa peroleh. Kita hitung C-nya terlebih dahulu. 1, 2, 3. C3 kita hitung H-nya 2, 3, 4, 5, 6, 8. O-nya adalah 1, 2, 3. O-nya 3. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena ini udah dalam bentuk prima. Sedangkan 8 dengan 3 kan kalau udah ada salah satunya prima, ya udah berarti kita tidak bisa menyederhanakan. Selanjutnya yang nomor kelima. Dalam 100 ml larutan terdapat 9,8 gram H2SO4. Nah, kita cari dulu gramnya. Kita diminta untuk pertanyaannya jumlah mol dan molaritas. Jadi mol itu sama dengan gram per mr. Gramnya 9,8. Nah, sekarang mr H2SO4 sama dengan 2ARH tambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO.
2 kali 1 tambah 1 kali S-nya adalah 32 tambah 4 kali 16. Nah, ini sama dengan 2 tambah 32 tambah 64. Nah, berarti sama dengan 64 tambah 34. 98. Nah, 98 dibagi dengan 98. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 0,1 ya mestinya ya. Sama dengan 0,1. 0,1 mol. Nah, ini untuk pertanyaan A-nya. Kemudian pertanyaan B-nya adalah molaritas atau M. M itu sama dengan mol dibagi V. Molnya 0,1 mol dibagi V. V-nya berapa volumenya? Volumenya adalah V-nya itu sama dengan 100 ml. V sama dengan 0,1 liter. Nah, 0,1 liter sama dengan coret-coret 1 molar. Seperti ini. Udah bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kita bisa mau menggunakan molaritas ini pakai rumusan seperti ini juga bisa. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V larutan. Jadi M sama dengan 9,8 dibagi 98 kali 1000 per 100. Nah, ini kan tinggal 10. Ini kan 0,1. 0,1 kali 10 berapa? Sama dengan 1 molar. Nah, 1 molaritas, 1 molar. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk 1 sampai dengan 5. Sudah 16 menit. Nanti kalau kepanjangan nanti malah kalian tidak menyimak seperti halnya orang lagi didongengin saat mau menghantar kalian tidur. Untuk kelanjutannya bisa saya teruskan pada sesi yang lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.